Assalamualaikum, perkenalkan namaku Marno. Kejadian ini aku alami di tahun 2016. Aku jadi sopir bus malam jurusan Jakarta ke Madura. Trayek panjang. Start dari terminal pinggir kota. Lalu Pantura, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Batang, Semarang, Rembang, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya. Terakhir menyeberang lewat jembatan Suramadu. Kenekku bernama Gito. Umurnya lebih muda dariku. Lincah, tegas, dan paham penumpang. Istriku, bernama Nurmah, buka warung kecil di depan rumah kontrakan. Kami baru punya satu anak balita. Butuh banyak uang buat beli susu, popok bayi dan kebutuhan lain. Sepekan sebelum kejadian, ada info dari kantor. Jadwal malam 1 Suro tetap jalan, kata koordinator. Penumpang penuh. Banyak yang mudik khusus selamatan keluarga. Sebagian sopir menolak. Katanya malam 1 Suro sebaiknya di rumah. Ada pantangan. Aku tidak mau cari masalah. Tapi aku juga butuh uang. Insya Allah hati-hati, batinku. Sore itu, sebelum berangkat, Nurmah menatapku lama. Tangan kecilnya sibuk memasukkan jahe hangat ke termos. Kang, malamnya Suro. Jangan sombong. Jangan menantang. Baca doa dari awal. Ingat Allah. Aku mengangguk. Iya MAH. Doakan. Ia menempelkan telapak tangan ke dadaku. Kalau ada tanda, jangan pura-pura berani. Pelankan. Istighfar. Maghrib lewat. Garis jingga di barat sudah padam. Aku dan Gito cek bus. Ban depan aman. Oli aman. Lampu-lampu nyala. Wiper mulus. Rem kering. Penumpang masuk satu persatu. Ada mahasiswa pulang kampung. Ada ibu-ibu bawa kardus buah. Ada bapak-bapak pekerja proyek. Bau parfum bercampur minyak kayu putih. Suara koper diseret. Gito mencatat nama dan nomor kursi. 32 orang mas, katanya sambil mengangkat tiket. Belakang masih 1-0. Bangku 5D. Jam 8 malam kami jalan. Keluar terminal perlahan. Lampu kota memantul di kaca. Pendingin kabin beku tipis. Radio kupelankan. Aku tidak suka suara keras saat fokus malam. Di tol, lalu lintas ramai. Bus luar kota saling susul. Aku jaga jarak. Kecepatan tidak lebih dari 80. Di barisan kursi depan, seorang bapak berzikir pelan. Di tengah, anak kecil tertidur di pangkuan ibunya. Di belakang, 3 pemuda tertawa kecil sambil berbagi keripik. Biasa, tidak ada yang janggal. Sekitar jam 10, angin kabin berubah. Lebih dingin. Bukan dingin AC. Dinginnya seperti keluar dari besi. Bau tipis menyusul. Anyir. Sangat halus. Gito melirikku. Mas, AC nggak diset terlalu dinginkan? Tidak. Standar. Jawabku. Gito berjalan ke belakang untuk cek ventilasi. Saat kembali, wajahnya datar. Semua normal. Tapi ada kursi yang basah sedikit. Kursi 2A. Ibu itu bilang tidak apa-apa. Katanya mungkin embun dari kaca. Aku mengangguk. Siap. Di spion tengah, aku menghitung kursi. Sekadar kebiasaan. Ku geser cermin sedikit. 1 baris, 2 baris. Napas tiba-tiba pendek. Untuk sedetik, aku melihat sosok kecil duduk rapi di kursi 5D. Kursi yang tadi katanya kosong. Tubuhnya menunduk. Rambutnya rapi. Seperti anak sekolah. Aku berkedip. Spion bergoyang halus karena jalan tidak rata. Kursi 5D kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku tidak cerita ke Gito. Aku tarik napas panjang. Fokus. Jangan halu. Batinku. Di luar tol, kami masuk Pantura. Lampu jalan jarang. Angin laut masuk dari sela pintu. Garam tipis menempel di lidah. Jauh di kanan, gelap pekat. Hujan rintik turun sebentar. Wiper menyapu. Ritmenya tenang. Tik-tak, tik-tak. Suara yang biasa bikin kantuk. Aku lawan. Ku bentengi diri dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Menjelang kota Batang, jalan mulai berkabut tipis. Gito berdiri di tangga depan.
Matanya menyapu bahu jalan. "Alas roban nanti pelan mas," katanya. Aku mengangguk. "Iya." Ia menambahkan, suaranya pelan. "Tadi ada ibu-ibu minta turun di pertigaan sepi. Katanya dekat jembatan kecil. Aku sarankan di pom bensin saja." Dia diam saja, terus tidur. "Nomor kursi berapa?" 2A. Aku dan Gito saling pandang. Kursi yang tadi basah. Kami berhenti di rest area kecil. Penumpang turun untuk ke toilet dan beli minuman. Hawa malam menusuk. Aku minum jahe buatan Nurmah. Hangatnya menyebar pelan. Bau anyir tadi hilang. Seorang nenek berjalan lewat depan bus. Kecil, bungkuk, bawa keranjang bambu berisi kembang. Dia melirik ke kabin sebentar. Matanya tenang. Lalu hilang di antara mobil. Gito naik lagi. "Mas, siap lanjut?" "Siap." Bus melaju keluar rest area. Di kaca samping, embun tipis menggambar garis. Seperti jari anak kecil. Lurus lalu berhenti. Tidak membentuk huruf. Hanya garis pendek. Aku merapatkan pegangan setir. "Bismillah," ucapku pelan. Gito duduk sambil memegang daftar. Ia menghitung ulang. Bibirnya komat kamit. 32, gumamnya. "Lengkap." Aku fokus ke aspal. Pantura memanjang hitam. Di kejauhan, siluet bukit alas roban menunggu. Aku tidak mau takabur. Aku pelankan. Lampu jauh kupasang. Dalam hati, aku ingat pesan Nurmah. Jangan sombong. Jangan menantang. Ingat Allah. Di spion tengah, bayangan kursi belakang bergoyang halus karena jalan bergelombang. Kursi 5D tetap kosong. Tapi rasa di kabin berkata lain. Malam ini tidak seperti malam-malam biasanya. Memasuki alas roban, angin berubah. Dingin seperti keluar dari besi. Jalan menurun. Tikungan panjang. Kabut turun dari sisi bukit. Wiper bergerak pelan. Ritmenya jelas. Tik-tak, tik-tak. "Astagfirullah," bisikku. Aku pelankan bus. Lampu jauh kupasang. Gito berdiri di tangga depan. Matanya ke kiri kanan. Siap kalau ada kendaraan pelan. Bel tanda, berhenti, berbunyi sekali. Ting. Gito menoleh ke barisan tengah. Siapa yang mau turun? Tidak ada yang angkat tangan. Ibu di 2A memejam. Anak kecil di 7C tertidur di pundak ibunya. 3 pemuda di paling belakang diam. Hanya menatap kaca. Ting sekali lagi. Gito jalan sampai baris 5. Siapa yang pencet? Sunyi. Bau melati tipis lewat. Tidak tajam. Seperti baru dipetik. Aku fokus ke aspal. Di spion, kursi 5D masih kosong. Tapi kainnya basah di ujung. Seperti ada sesuatu yang menetes pelan. Aku menahan komentar. Gito kembali ke depan. Tapi langkahnya tiba-tiba terhenti di lorong. "Mas," suaranya turun. "Ada apa?" Lantai lorong. Ada jejak kecil. Aku tidak menoleh. Bentuknya. Telapak anak. Basah. Kecil. Dari arah belakang ke tengah. Habis itu hilang. Bel berbunyi untuk ketiga kalinya. Pendek. Ting. Yang mau turun. Sabar ya. Kita cari tempat aman. Seru Gito setengah bercanda. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas penumpang yang teratur. Kabin dingin. Kaca samping mulai berembun di sudut. Di tikungan berikutnya, seseorang berdiri di lorong. Tubuhnya kecil. Tingginya sebatas sandaran kursi. Rambutnya rapi. Baju seperti seragam. Kaos kaki putih. Ia menatap lurus ke depan. Aku kedip. Jantungku seperti ditarik. Wajah itu tidak menatapku. Tapi aku merasa dilihat. "Gito," panggilku pelan. Gito menoleh. "Iya mas." Di lorong. "Lihat apa?" Ia melirik. Wajahnya kaku sepersekian detik. "Kosong," jawabnya. Lalu ia menelan ludah. "Biar aku cek lagi." Ia melangkah melewati kursi 5. Bau melati melebar. Jejak kecil yang tadi dibilang Gito kini sudah kering. Hanya menyisakan bekas buram. Seperti cepat menghilang. "Ibu di kursi 2A, sapa Gito."
Nanti turunnya di mana? Biar saya siapkan. Ibu itu membuka mata sebentar. Tatapannya kosong. Dekat jembatan kecil. Suaranya serak. Sebelah kiri ada pohon bambu. Aku turun di situ. Gito menoleh padaku. Pertigaan itu bukan tempat aman. Gelap. Sempit. Bu, mending di pom bensin setelah tanjakan, katanya halus. Ibu itu memejamkan mata lagi. Tidak menjawab. Dari luar, kabut menebal. Lampu kendaraan lain jarang. Sekali-sekali truk melintas pelan. Klaksonnya dalam. Menggema. Lalu terdengar bunyi dari bawah kabin. Duk. Sekali saja. Seperti sesuatu di bagasi bergeser. Gito menatapku. Itu koper atau ban serep? Ban serep dikunci, jawabku. Cek sebentar, tapi jangan lama. Gito turun di bahu jalan yang lumayan lebar. Aku pasang lampu hazard. Angin menusuk dari bawah pintu. Dinginnya lain. Bukan AC. Lewat cermin samping, kulihat Gito menyorot bagasi. Pintu bagasi kubuka dari kabin. Bunyi engselnya berderit kering. Gito, panggilku. Barang aman, jawabnya. Tapi ada satu hal. Apa? Di lantai bagasi ada kembang 3 warna. Basah, bau melati sama kenanga. Leherku meremang. Bersihkan, masukkan kantong. Kita antar ke musala terdekat, kataku cepat. Gito naik lagi. Wajahnya pucat tipis. Tangan kirinya menggenggam plastik kecil. Kembangnya tampak jelas. Merah, putih, kuning. Airnya menetes sedikit. Ia duduk. Mas, ini bukan dari penumpang. Pasti. Aku tadi raba semua koper. Kering. Aku mengangguk tanpa komentar. Ikuti jalan. Fokus. Bel berbunyi lagi. Sekali. Lalu lagi. 2 kali cepat. Ting ting. Yang mau turun. Sebentar lagi ada pom. Seru Gito. Dari baris tengah, suara kecil menyahut. Pak, toilet. Suaranya anak-anak. Jernih. Gito menoleh cepat. Siapa yang bicara? Seorang ibu mengangkat tangan. Anak saya tidur, Pak. Bukan dia. Gito merapat ke lorong. Yang tadi bicara, kursinya berapa? Sunyi. Hanya AC mendesis pelan. Aku pelankan lagi. Ada spanduk musala di kiri jalan. Area parkirnya sempit. Tapi cukup untuk berhenti sebentar. Kita berhenti 2 menit. Yang perlu ke toilet silakan, kataku lewat mikrofon kecil. Penumpang bangun pelan. 2 orang turun. Seorang bapak dan 1 pemuda. Ibu di kursi 2A tetap duduk. Matanya terbuka setengah. Tidak bergerak. Di musala, lampu neon menyala pucat. Aku berdiri di dekat pintu bus. Gito melangkah ke tempat samping musala. Ia menaruh plastik kembang di pojok yang bersih. Ia menunduk sebentar, membaca doa pendek. Aku ikut menyebut nama Allah pelan. Biar lapang, gumamku. Saat 2 penumpang naik lagi, dari arah dalam bus terdengar suara kursi digeser halus. Seperti ada yang merapikan duduknya. Gito masuk paling akhir. Sudah semua, katanya. Ia menghitung cepat. 3, 2. Aku menghela napas. Jalan. Keluar dari musala, kabut sedikit menipis. Jalan lurus. Di depan, ada jembatan kecil melintasi sungai gelap. Di kiri kanan tumbuh rumpun bambu. Di situ, seorang perempuan berdiri di bahu jalan. Bajunya panjang. Bukan putih. Hijau pudar. Rambutnya disanggul sederhana. Di tangannya ada bakul kecil. Wajahnya tidak jelas. Ia mengangkat tangan 1 kali. Bukan melambai. Lebih seperti memberi tanda, pelan. Gito, kataku pelan. Lihat. Iya, jawabnya. Itu orang. Bus melambat. Saat tepat sejajar, perempuan itu menunduk. Langkahnya seret. Ia mundur 1 langkah dari aspal. Lalu menghilang di balik bambu. Tidak ada suara ranting patah. Tidak ada gerak daun. Ibu di kursi 2A berdiri. Di sini, katanya. Aku turun. Gito menatapku. Aku geleng. Tidak aman.
bisikku. Gito menghampiri ibu itu. Suaranya hati-hati. Bu, di depan ada pos polisi kecil. Turun di sana saja ya. Lebih terang. Ibu 2A menatap lurus ke depan. Kalau terlewat, aku telat. Gito menghela napas. 5 menit saja, Bu. Biar ada lampu. Ibu itu duduk lagi. Tangannya mengepal di pangkuan. Ada air menetes dari ujung bajunya, menyisakan titik gelap di lantai. Bau anyir tipis muncul, lalu tertutup lagi oleh bau kabin. Kami melewati jembatan kecil itu. Pagar besinya berkarat. Air di bawahnya hitam. Angin dari celah bambu masuk sekali. Dingin. Bel berbunyi nyaring. 3 kali cepat. Ting ting ting. Siapapun yang pencet, sabar. Pos polisi di depan, ucap Gito. Dari kursi belakang, pemuda yang tadi tertawa kecil berdiri. Wajahnya pucat. Mas, di kaca belakang, ada nenek duduk di kursi darurat. Padahal dari tadi kosong. Gito menoleh panjang. Kursi darurat belakang? Aku mengencang. Jangan ribut. Duduk semua. Kita cari terang. 500 meter lagi ada pos kecil. Lampunya kuning. Ada bangku kayu di depan. Aku menyalakan lampu kabin setengah. Bus perlahan masuk bahu jalan yang lebih lebar. Saat itulah cermin spionku bergetar sekali. Bukan karena jalan. Ada sesuatu menyentuh dari dalam. Di pantulan spion, barisan kursi terlihat jelas. Kursi 5D, tidak kosong. Seorang anak laki-laki duduk rapi. Matanya menatap lurus. Tangan di pangkuan. Di sampingnya, di ujung lorong, seorang nenek berkerudung duduk tenang. Kaki menggantung. Keranjang kecil di pangkuan. Aku berkedip cepat. Spion kembali normal. Kursi-kursi kosong. Bel berbunyi sekali lagi. Ting. Aku tarik napas dalam-dalam. Tahan. Sampai pos. Baru kita putuskan, kataku ke Gito. Gito mengangguk. Wajahnya tegang. Siap. Pos polisi tinggal 2 tiang lagi. Lampunya makin terang. Lalu radio kami menyala sendiri. Bukan siaran. Bukan dengung. Hanya suara napas pendek. Seperti orang baru selesai menahan tangis. Kabin bus menjadi sangat hening. Semua menunggu. Termasuk aku. Dengan kedua tangan yang tiba-tiba licin di setir. Kami berhenti di depan pos kecil. Lampunya kuning. Ket dindingnya kusam. Di atas meja ada kalender lama. Bulan suro dilingkari spidol. Tidak ada petugas. Hanya bangku kosong dan termos tua. Aku tarik rem tangan. Lampu hazard menyala pelan. Gito berdiri di pintu. Yang perlu turun sebentar. Silakan. 5 menit saja. Serunya. 2 penumpang turun untuk merokok. Seorang bapak menelpon sebentar. Sisanya tetap duduk. Kabin bus hening. AC mendesis halus. Aku menunduk ke daftar penumpang. 32. Gumamku. Gito masuk lagi. Ia menghitung cepat dengan telunjuk. Baris demi baris. Mas, aku hitung 33. Aku menoleh pelan. Jangan bercanda. Serius. Ia menunjuk kursi tengah. Sekejap barusan ada anak kecil duduk di kursi 5D. Lalu kosong. Bel berhenti. Bunyi sekali. Ting. Gito refleks menoleh. Siapa pencet? Sunyi. Ibu di 2A memandang lurus ke depan. Matanya terbuka, tapi tidak menatap apapun. Ujung bajunya masih menetes perlahan. Aku ambil mikrofon kecil. Suaraku kuatur tenang. Bapak Ibu, mohon tenang. Kita istirahat sebentar. Yang mau turun nanti, kita pilih tempat terang. Tiba-tiba mikrofon berdesis. Seperti ada yang menahan napas di ujung kabel. Lalu ada suara sangat pelan. Suara anak. Pak, toilet. Aku dan Gito saling pandang. Seorang ibu di kuris 7C buru-buru angkat tangan. Pak, bukan anak saya. Dia masih tidur. Suara di mikrofon hilang. Hanya desis pendek. Lalu senyap. Aku menyalakan lampu kabin setengah. Cahaya putih pucat jatuh ke lorong. Lantai tampak kering.
Tapi di dekat kursi 5D ada bekas tapak kecil, tipis, seperti baru menguap. Astagfirullah, bisikku. Jangan panik, fokus. Gito mendekati 2A. Bu, turun di pos berikutnya ya. Lebih terang. Ibu itu menjawab tanpa melihat. Kalau terlewat, aku telat. Telat apa bu? Gito mencoba halus. Telat. Ulangnya datar. Tidak jelas. Dari luar pos, angin masuk. Bau melati menebal. Bukan menyengat, tapi jelas. Lalu menyusul bau lain. Anyir tipis. Hanya sekejap. Aku tutup kaca sedikit. Dingin berkurang. Tapi kulit leherku tetap meremang. 2 penumpang yang merokok naik lagi. Pintu menutup. Klik. Aku bersiap jalan. Pelan. Ambil jalur kiri. Kita cari pos berikutnya. Siap. Bus bergerak. Lampu pos menjauh di spion. Jalan kembali diselimuti kabut. Di depan ada turunan pendek sebelum jembatan lain. Di sisi kiri, rumpun bambu rapat. Bel tiba-tiba berbunyi 3 kali cepat. Ting ting ting. Siapapun itu, sabar ya, seru Gito. Kita cari aman. Di spion tengah, bayangan lorong terlihat jelas karena lampu kabin setengah. Di kursi darurat belakang, sekelebat seperti ada nenek duduk tegak. Kerudung gelap, keranjang kecil di pangkuan. Ia menunduk. Aku refleks berkedip. Bayangan hilang. Kursi kosong. Gito bergumam. Hampir tak terdengar. Aku ikut zikir mas. Silakan. Jawabku pelan. Bibirku juga bergerak. Astagfirullah. Astagfirullah. Hujan rintik turun lagi. Wiper menyapu. Di sisi jembatan, sosok perempuan muncul di bahu jalan. Tidak mendekat. Hanya berdiri. Bajunya merah kusam, rambutnya terurai sampai punggung. Tangannya menggenggam payung hitam yang tidak dibuka. Ia tidak melambai, hanya memiringkan kepala perlahan. Gito berbisik, aku lihat. Aku juga. Bus melambat. Saat sejajar, perempuan itu menunduk. Wajahnya pucat, tidak ada darah, tidak ada luka, tapi matanya kosong sekali. Lalu ia mundur selangkah, menghilang di balik kabut. Tidak ada suara bambu, tidak ada jejak di genangan. Ibu di kursi 2A tiba-tiba berdiri lagi. Tangannya menunjuk ke kiri. Di sini, aku turun. Gito cepat bergerak. Bu, 500 meter lagi ada warung. Terang. Saya bantu turunkan barang. Ibu itu menggigit bibir. Tidak marah, tidak memaksa. Hanya menurunkan tangan pelan. Lalu duduk kembali. Di ujung bajunya, air menetes lagi. Bau anyir muncul halus. Lalu lenyap. Kami melewati jembatan. Pagar besi berkarat. Air di bawah hitam. Angin dari celah bambu membuat kabin lebih dingin. Seperti ada pintu kulkas terbuka. Radio tiba-tiba menyala sendiri. Bukan lagu. Bukan siaran. Ada suara kayu sepeda. Pelan, krek, krek. Lalu suara itu memudar. Gito melotot kecil. Mas, tadi di musala ada bapak-bapak bawa sepeda. Sekarang suaranya ada di radio. Aku mengembuskan napas panjang. Jangan ikutkan pikiran. Fokus sampai terang. Di depan ada warung kecil. Lampunya neon biru. Rak minuman tampak di kaca. 2 kursi plastik di teras. Kami berhenti pelan. Pintu bus terbuka. Angin masuk. Dingin. Yang mau turun di sini, silakan. Seru Gito. Ibu di 2A berdiri. Pandangannya tidak lagi kosong. Ada arah. Ia menatap warung. Lalu menatap ke kiri. Di gelap bambu. Aku turun sendiri, katanya. Gito siap membantu. Tasnya bu. Tidak perlu. Dia melangkah ke pintu. Ujung bajunya masih basah. Saat telapak kakinya menginjak tangga, bau melati lewat sekali lagi. Aku menatap dari kursi sopir. Bu, hati-hati. Jangan ambil jalur gelap. Ia berhenti di ambang. Menoleh setengah. Bibirnya bergerak. Terima kasih. Suaranya pelan.
Datarnya hilang. Lalu ia turun. Bukan ke arah warung. Ia mengambil langkah ke kiri, menuju rumpun bambu. Kabut menelannya dalam 3 langkah. Tidak ada suara ranting. Tidak ada bunyi kain tersangkut. Gito menahan napas. "Mas, biar aku susul." "Jangan, potongku. Jangan masuk bambu malam begini. Panggil dari sini." Gito berdiri di pintu. "Bu," panggilnya sopan. "Lampu ke kanan, Bu. Warungnya terang." Tidak ada jawaban. Hanya ada satu hal yang bergerak. Di kaca jendela dekat kursi 5D, embun menggambar garis pendek, lalu berhenti. Seperti ada jari kecil yang ingin menulis. Tapi urung. Seorang bapak pemilik warung keluar. Menguap. "Bus malam ya, Mas?" "Iya, Pak," jawab Gito. "Tadi ada ibu turun. Ke kiri." Bapak lihat. Bapak itu geleng. Sejak tadi sepi. Ke kiri itu jurang kecil. Ada bambu. Orang jarang lewat. Gito dan aku saling pandang. Aku putuskan cepat. "Kita pindah maju sedikit ke pos terang di depan. Nanti saya lapor lewat HT pos. Takutnya ada orang butuh bantuan." Bapak warung mengangguk. "Hati-hati, Mas. Malam suro. Jangan berhenti lama di bambu." Pintu bus kututup. Klik. Kelas kabin berubah. Dingin berkurang. Bau melati sirna. Radio mati sendiri. Aku cek spion sekali. Lorong terlihat bersih. Kursi 5D tampak kering. Tidak ada bekas apapun. Gito duduk. Wajahnya masih tegang. Tapi matanya lebih fokus. "Mas," katanya pelan. 32 masih lengkap. Tidak ada yang hilang. Aku menarik napas. "Jalan. Kita cari pos terang. Habis itu teruskan ke timur." Bus bergerak lagi. Warung neon biru tertinggal di belakang. Rumpun bambu memudar di kabut. Di atas aspal basah, wiper bekerja tanpa suara. Aku menggenggam setir mantap. Zikir pelan di lidah. "Astagfirullah. Bismillah." Di spion. Untuk sekejap, kulihat nenek berkerudung duduk tenang. Lalu kosong. Anak kecil di 5D menatap lurus. Lalu hilang. Semua kembali seperti semula. Tapi aku tahu, malam ini belum selesai. Masih ada tanjakan panjang. Masih ada jembatan besar. Masih ada jalan yang harus dilewati dengan adab. Dan kami belum tentu sendirian sampai fajar. Keluar dari warung neon biru, aku pelankan bus. Jalan kembali gelap dan berkabut. Wiper menyapu pelan. Tik-tak, tik-tak. Gito duduk di kursi kenek. Tangannya menggenggam daftar penumpang. Matanya sesekali melirik spion tengah. Radio tiba-tiba menyala sendiri. Bukan dengung. Bukan siaran. Ada musik halus seperti gamelan jauh. Saron memukul nada pendek. Lalu kendang pelan. Tidak keras. Seperti dari balik dinding. Gito menoleh cepat. "Mas, dengar." "Aku dengar," jawabku pelan. "Jangan diikuti. Zikir saja." Bel berhenti, bunyi sekali. Ting. Gito berdiri. Siapa yang pencet? Tidak ada yang angkat tangan. Penumpang diam. Sebagian memejamkan mata. Gito jalan sampai baris 5. Ia berhenti di kursi 5D. Menarik sabuk pengaman. Sabuknya terkunci sendiri. Padahal kursi kosong. "Mas," panggilnya pelan. Sabuk kursi 5D terkunci. Berat. "Jangan dipaksa," kataku. "Biar saja." Bau melati lewat tipis. Menyusul bau lain. Anyir yang sangat halus. Lalu hilang. Di lantai lorong, dekat kursi 5D, ada koin 100 lama tergeletak. Kusam. Dingin. Gito memungutnya. Menaruh di dashboard tanpa komentar. Bus menurun pelan. Di depan, siluet jembatan besar muncul. Pagar besi tinggi. Air sungai hitam berkilat di bawah. Di sisi kiri, rumpun bambu tumbuh rapat. Radio memutar nada gamelan lagi. Lebih jelas. 3 nada turun. Lalu berhenti total. Hening. Seorang bapak di baris depan berdehem. "Pak sopir, hati-hati. Jembatan ini sering ada yang menyeberang tiba-tiba."
Aku pelan, Pak, jawabku. Insya Allah. Di bahu kiri, muncul sosok perempuan baju merah kusam. Rambutnya terurai. Ia berdiri tegak, tidak melambai, hanya menunduk sangat pelan. Gito berbisik, ada lagi. Aku lihat, jawabku. Saat bus sejajar, perempuan itu mundur satu langkah, menghilang di kabut. Tidak ada daun bergerak, tidak ada bunyi kain. Bel berbunyi lagi 2 kali cepat. Ting ting. Gito menyahut ke kabin. Yang mau turun, mohon tunggu sampai seberang jembatan. Sunyi. Di spion tengah, sekelebat seperti anak kecil menyeberang lorong dari kanan ke kiri. Hanya bayang lutut dan kaos kaki putih. Lalu hilang. Di ujung pertama jembatan, AC tiba-tiba mengeluarkan napas dingin panjang. Seperti kulkas dibuka lebar. Kulit ditengkuk meremang. Aku menahan bus di 40. Rem halus. Tiba-tiba, duk, ada bunyi dari bawah kabin. Seperti besi kecil jatuh ke rangka. Gito menatapku. Mas, bagasi aman. Terkunci. Ia menekan interkom ke ruang bagasi yang kosong. Hanya hening. Tidak ada balasan apapun. Ia kembali duduk. Bibirnya komat kamit. Astagfirullah. Astagfirullah. Di tengah bentang jembatan, mikrofon di tanganku berdesis. Pelan. Seperti ada mulut mendekat. Pak. Suara anak kecil jernih. Toilet. Aku menutup mata sebentar. Lalu menjawab pelan. Sebentar lagi ada rest area kecil. Sabar ya. Tidak ada balasan. Desis padam. Hujan rintik menguat. Wiper menambah ritme. Tik-tak. Tik-tak. Di pagar jembatan kanan, duduk sosok nenek berkerudung gelap. Keranjang kecil di pangkuan. Kakinya menggantung. Ia menatap air. Tenang. Gito berdiri setengah. Mas, duduk saja tuh, potongku halus. Fokus ke depan. Bus menapak ujung jembatan kedua. Jalan lurus sebentar. Lalu tanjakan pendek. Mendadak jarum RPM turun. Bus seperti tertahan. Bukan karena beban. Seperti angin menahan dari depan. Aku turunkan gigi. Gasku pelintir halus. Mesin merintih sebentar. Di spion, kursi 5D berbayang. Bukan kosong. Ada bahu kecil menempel ke sandaran. Tidak menoleh. Tidak bergerak. Sabuk masih terkunci sendiri. Bau melati kembali. Lebih jelas. Juga bau kemenyan yang sangat tipis. Seperti sisa asap di kain. Gito menelan ludah. Mas, ini sudah masuk malam suro betulan. Aku tahu, ujarku. Jangan sombong. Jangan menantang. Di sisi kanan, dari kegelapan, muncul sosok lelaki berpeci hitam. Memakai baju lurik. Ia membawa kentongan kecil. Ia berdiri di bahu jalan. Mengangkat kentongan 1 kali. Tidak ada suara. Seperti kayunya kosong. Bus melambat. Sosok itu memiringkan kepala. Lalu langkahnya mundur 2 tapak. Hilang di balik gelap. Tanpa meninggalkan jejak di genangan. Di depan ada turunan pendek menuju pertigaan. Lampu kuning kecil di tikungan bergetar tertiup angin. Ada musyalah kecil setelahnya. Atapnya seng. Pintu kayunya terbuka sedikit. Mas, berhenti sebentar, pinta Gito. Aku mau taruh koin dan baca doa. Buat yang minta toilet. Tadi juga. Aku angkat tangan sebentar. Baik. 2 menit. Kami berhenti halus di depan musyalah. Lampu hazard menyala. Gito turun membawa koin 100 lama. Ia melangkah cepat ke teras. Ia menaruh koin itu di kotak kecil. Lalu menunduk. Membaca doa pendek. Aku ikut menyebut nama Allah pelan. Bismillah. Astagfirullah. Di kabin, penumpang tetap tenang. Ada yang menarik selimut. Ada yang berdehem sekali. Tidak ada yang bertanya. Saat Gito naik, dari dalam bus terdengar bunyi kursi digeser pelan. Lalu berhenti. Gito duduk. Sudah, katanya. Jalan. Keluar dari musyalah, kabut menipis sedikit. Hujan rintik mereda. Radio kembali hening total. Aku menghela napas panjang. Tenang sebentar.
Lalu sesuatu mengagetkan kami berdua. Sabuk pengaman di 5D berbunyi klik pelan. Seperti ada tangan kecil yang melepas. Gito menoleh cepat. "Mas, sabuknya kembali." Aku tidak berkomentar. Aku hanya menatap aspal. Di spion, kursi 5D kosong. Betul-betul kosong. Kainnya kering. Tidak ada bayang. Tidak ada cekungan. Jarum RPM kembali normal. Bus naik tanjakan halus. Mesin tidak berat lagi. Bel berhenti, tidak berbunyi. Mikrofon diam. Radio diam. Hanya ada suara ban menyentuh aspal basah. Dan wiper yang bekerja tanpa keluhan. "Mas," kata Gito pelan. Hitungan masih 32. Lengkap. Padahal ibu di kursi 2A sudah turun ke bambu tadi. "Aku tahu," jawabku singkat. "Jangan bahas. Jalan terus sampai kota besar. Nanti kita istirahat panjang." Di kejauhan, kilau kota berikutnya mulai tampak. Lampu oranye seperti gugus bintang rendah. Aku menjaga kecepatan. Tidak lebih. Tidak kurang. Di tubuhku, dingin perlahan berubah jadi hangat jahe yang tadi tertinggal. Di lidahku, zikir pendek tidak putus. Malam belum selesai. Tapi jembatan besar sudah kami lewati. Dan untuk pertama kalinya sejak 1 Suro dimulai, kabin bus terasa lapang. Meski aku tahu, yang lapang tidak selalu berarti sepi. Selepas jembatan besar, lampu kota berikutnya mulai tampak. Oranye berserakan seperti bintang rendah. Hujan rintik mereda. Kabut naik pelan. Jalan terasa lebih lapang, tapi aku tidak menambah kecepatan. "Pelan saja," kataku. "Jangan sombong." Gito mengangguk. "Siap." Di pinggir kota, deretan ruko gelap. Hanya satu warung mie yang masih buka. Uapnya keluar ke jalan. Bau bawang menyelinap ke kabin, menutupi sisa anyir yang tadi. Lampu merah di perempatan menyala lama. Kami berhenti. Suara mesin bus bergetar halus. Wiper berhenti di posisi bawah. Hening. Dari kanan, iring-iringan lewat. Tidak cepat, tidak lambat. Di depan, seorang lelaki tua bersarung memikul kentongan kecil. Di belakangnya, 2 pemuda berjalan sejajar, membawa tanduk kayu tanpa isi. Lalu menyusul 3 perempuan berkebaya. Kepala tertunduk. Tidak ada obor. Tidak ada suara sandal. Radio menyala sendiri. Bukan lagu. Hanya desis tipis. Lalu satu bisikan melewati mikrofon di tanganku. "Jangan klakson." Rambut di tengkukku meremang. Aku menahan napas. Jari tidak menyentuh klakson. Gito juga menahan diri. Tanpa aba-aba, kami sama-sama menunduk sebentar. Zikir pelan. Astagfirullah. Bismillah. Iring-iringan itu menyeberang zebra cross. Bayangan mereka menutup garis putih. Tidak ada satupun kendaraan lain melintas. Lampu merah tetap menyala. Saat barisan terakhir mencapai sisi kiri jalan, mereka berhenti. Seorang perempuan paling belakang menoleh setengah. Wajahnya pucat, matanya tenang, bibirnya bergerak. Lewat. Lampu merah berubah hijau. Aku menginjak gas sangat halus. Bus melaju pelan. Tidak ada yang kami sentuh. Tidak ada suara sandal. Tidak ada kain tersangkut di bemper. Di spion, perempatan kembali kosong. Seperti tidak ada apa-apa barusan. "Mas," Gito berbisik. Aku hitung lagi. Hitung. Ia berdiri di tangga depan, mengarahkan telunjuk ke tiap kepala penumpang. Bibirnya bergerak. 32, gumamnya. Lengkap. Aku mengangguk. Baik. Kami melewati gerbang selamat datang. Tulisan pudar. Catnya terkelupas. Angin dari arah laut membawa garam tipis. Lidahku rasanya asin. Di sisi kiri, ada SPBU kecil yang masih buka. Lampu putih terang. Parkirnya longgar. Berhenti 5 menit. Kataku, "Cek ban. Minum." Gito mengangguk. "Siap." Bus masuk pelan. Aku pasang hazard. 2 penumpang turun untuk ke toilet. Seorang bapak beli air mineral. Petugas satpam mendekat. "Pak sopir, mau isi angin?" "Tidak. Cek cepat saja."
Satpam bersandar di pintu bus. Ia menatap anak tangga. Keningnya berkerut. Kok ada bekas telapak kecil ya? Basah. Padahal hujan tadi sudah berhenti. Gito melirik tangga. Ada 5 jejak kecil. Naik. Lalu berhenti di anak tangga ketiga. Mengering di situ. Aku menjawab tenang. Kabin dingin. Embun numpuk. Biasa. Satpam mengangguk. Tapi matanya masih menatap lama. Hati-hati pak. Malam suro. Jangan klakson sembarangan. Aku mengerti, ujarku. Terima kasih. Gito masuk. Ia menarik sabuk kursi 5D pelan. Tiba-tiba sabuk itu berat. Seperti menahan tubuh. Mas, berat lagi, bisiknya. Biarkan, kataku. Jangan diganggu. Aku minum jahe dari termos. Hangatnya merayap ke dada. Kepalaku jernih. Penumpang naik lagi satu persatu. Pintu menutup. Klik. Kami keluar dari SPBU. Jalan kembali gelap. Lampu kota tinggal sedikit. Di depan adalah jalur pesisir menuju timur. Bel berhenti. Berbunyi 2 kali cepat. Ting ting. Gito berdiri. Siapa yang pencet? Sunyi. Hanya dengus AC dan napas penumpang. Di spion tengah, sekelebat bayangan kecil menyilang lorong. Dari kiri ke kanan. Tidak menoleh. Tidak bicara. Hanya kaos kaki putih yang terlihat. Bau melati lewat sekali. Sangat tipis. Lalu tertutup oleh bau solar yang masuk dari kisi pintu. Di luar kota, jalan memanjang sunyi. Pos ronda kosong. Lapak tertutup terpal. Ranting bambu bersentuhan dengan kabel. Mengeluarkan bunyi gesek halus. Radio yang sejak tadi diam, mendengung sebentar. Lalu muncul suara seperti gamelan jauh. 3 nada turun. Hanya sekali. Lalu hilang. Gito menegakkan punggung. Mas, sebentar lagi jembatan kecil lagi. Aku pelan. Jawabku. Kami sampai di jembatan sempit. Pagar besi karatan. Air sungai hitam bergerak malas. Di ujung jembatan, berdiri seorang lelaki berpeci. Baju lurik. Di tangannya, kentongan kecil. Aku menurunkan kecepatan sampai 30. Rem halus. Numpang lewat, kataku pelan. Permisi. Di tengah bentang, ada bunyi dari atap. Duk. Sekali saja. Seperti biji pinus jatuh. Padahal di sini tidak ada pinus. Gito menelan ludah. Astagfirullah. Aku tidak menoleh. Terus berzikir. Dan jalan. Ujung jembatan terlewati. Jalan menanjak pendek. Hujan rintik muncul lagi. Wiper menyapu pelan kursi 5D mengeluarkan bunyi kain diremas. Sangat halus. Seperti ada tangan kecil membenarkan duduk. Sabuk pengaman tetap terkunci. Mas, bisik Gito. Kalau ini bukan gangguan. Ini minta ikut. Aku tahu, jawabku. Kita antar sampai tujuan. Di depan, lampu sebuah warung kopi terlihat. Neon warna biru pucat. Di teras, 3 kursi kosong. Cangkir terbalik. Tidak ada orang. Bel berbunyi sekali. Ting. Kali ini aku yang menjawab lewat mikrofon. Sabar ya. Kita tidak berhenti di tempat gelap. Toilet nanti di pos yang lebih terang. Melewati warung itu, dingin kabin berkurang. Bau bawang yang tadi terbawa angin kota perlahan lenyap. Koin 100 lama di dashboard bergetar pelan saat bus menghantam jalan tidak rata. Suaranya ringan. Tek. Aku menoleh sekilas. Koin itu bergerak setengah putaran. Lalu berhenti. Di sisi angka, ada embun sekecil kuku. Muncul. Lalu hilang. Gito melihat juga. Ia tidak komentar. Ia hanya menata napas. Zikir lagi. Sebelum masuk kota berikutnya, kami melewati palang besi tua yang tidak lagi dipakai. Catnya pudar. Di atasnya ada banner ucapan Selamat Tahun Baru Jawa. Hurufnya hampir hilang. Bus melaju stabil. Panel normal. Jarum RPM mantap. Di spion, lorong terlihat kosong. Tapi rasa penuh tetap ada. Tidak berat, tidak menekan. Lebih seperti ada yang duduk manis. Diam.
menunggu sampai waktunya turun. Gito, kataku pelan. Setelah kota ini kita istirahat agak panjang. Biar penumpang tenang. Sekalian salat bagi yang ketinggalan. Gito mengangguk. Siap. Aku juga mau ciprat air di anak tangga. Biar jejaknya hilang pelan-pelan. Boleh. Pakai adab. Iya. Malam kembali menutup sepi. Langit tanpa bintang. Hujan tinggal kabut air tipis. Wiper istirahat. Aku mantapkan setir. Napas kuatur. Zikir tidak putus. Di balik punggung, kursi 5D tidak lagi berbunyi. Sabuknya diam. Seperti sudah pas. Seperti penumpang kecil itu sudah menemukan cara duduk yang nyaman. Kami terus ke timur. Tanpa klakson. Tanpa menantang. Hanya lewat. Dengan adab. Dengan doa yang tidak kami tinggalkan di belakang. Kami masuk kota besar berikutnya. Lampu lebih banyak. Hujan tinggal kabut air tipis. Aku putuskan berhenti di rumah makan 24 jam. Parkirnya luas. Ada musyalah kecil di sisi kiri. 15 menit, kataku di mikrofon. Silakan ke toilet. Silakan salat. Penumpang turun rapi. Gito menarik napas lega. Aku cuci anak tangga ya mas, katanya. Iya, pakai adab, jawabku. Ia menuang air perlahan di 3 anak tangga. Tidak disiram keras. Hanya diciprat halus. Jejak kecil yang tadi terlihat samar pun hilang. Menguap. Aku dan Gito salat singkat di musyalah. Karpetnya tipis. Baunya kapur barus. Angin malam masuk lewat kisi jendela kayu. Menyejukkan. Selesai doa, Gito mengeluarkan plastik kecil berisi sisa kembang dari bagasi tadi. Ia menaruhnya di sudut musyalah yang bersih. Menunduk. Membaca doa pendek. Aku menyebut nama Allah pelan. Untuk yang minta toilet. Biar lapang. Kembali ke bus. Suasana berubah. Tidak ada bau melati. Tidak ada anyir. AC stabil. Panel normal. Tapi sabuk 5D masih seperti menahan sesuatu. Tidak keras. Hanya berat. Seperti ada bahu kecil yang bersandar sopan. Gito menatapku. Dibiarkan. Biarkan saja. Jawabku. Kami jalan lagi. Keluar kota. Melewati jembatan timbang yang gelap. Timbangannya mati. Tapi papan angka digitalnya tiba-tiba menyala sebentar. Angkanya muncul 1 kali. 33 lalu padam lagi. Gito melirik dengan mata lebar. Mas lihat. Aku lihat. Jawabku. Jangan diikuti. Jalan terus. Jalur pesisir sunyi. Pos ronda kosong. Kabel listrik bergesek dengan daun. Suaranya halus memanjang. Seperti gesek kain. Radio yang sedari tadi diam, tiba-tiba menangkap bunyi pendek. 3 nada turun. Mirip gamelan. Lalu hening. Bel. Berhenti. Tidak bunyi. Mikrofon juga diam. Di depan, ada pom mini kecil. Lampunya putih pucat. Seorang satpam duduk mengantuk. Kami tidak berhenti. Di spion, lorong tampak rapi. Penumpang banyak yang tidur. Seorang bapak berzikir tipis. 3 pemuda belakang tidak lagi bercanda. Sunyi. Kursi 5D tidak bergerak. Sabuknya tetap terkunci. Koin 100 lama di dashboard tidak berputar lagi. Dinginnya biasa saja. Beberapa kilometer kemudian, kami melewati jembatan pendek yang membelah rawa. Kabut menempel rendah. Di ujung jembatan, terlihat lagi seperti yang aku lihat di jembatan sebelumnya. Berdiri lelaki berpeci dan lurik, membawa kentongan. Ia mengangkat dan memukul kentongan itu 1 kali. Tapi tidak terdengar suara apapun. Astagfirullah, ucap Gito, datar. Aku menjawab pelan. Numpang lewat. Permisi. Bus menanjak halus. Hawa laut semakin terasa. Lidahku asin tipis. Bau solar bercampur dengan bau kayu basah dari rawa. Jam di panel menunjukkan lewat jam 1. Malam makin tua. Dari kursi tengah, seorang ibu berdiri. Pak, anak saya ke toilet, katanya sopan. Gito bergerak cepat. Sebentar lagi ada rest area kecil. 3 menit. Ibu itu mengangguk. Duduk lagi.
Anak di pangkuannya masih tertidur. Bukan dia yang bicara, tapi suaranya sama persis dengan suara Pak Toilet di mikrofon tadi. Dada kami menegang sesaat. Lalu aku atur napas lagi. Rest area kecil muncul. 1 toilet, 1 keran. Lampu neon bergetar. Kami berhenti. Penumpang turun secukupnya. Di kabin bus yang kosong, tiba-tiba lampu kabin menyala redup sendiri. Hanya 2 detik, lalu padam. Gito menoleh. "Mas." "Aku lihat," jawabku. "Tidak apa-apa." Saat pintu ditutup dan penumpang naik kembali, mikrofon berdesis sangat pelan. Bukan suara anak, bukan gamelan, hanya napas pendek, seperti orang baru berhenti menangis. "Astagfirullah, bismillah," gumamku. Tangan tidak lepas dari setir. Kami mendekati gerbang kota besar berikutnya. Tulisan cahaya menyala di kejauhan. Jalan lebih lebar. Marka jelas. Di kiri, tampak kubah musyala jalan. Lampunya kuning. Ada 3 lelaki duduk di tangga. Mereka menoleh saat bus kami lewat. Lalu menunduk lagi. Tidak ada yang melambai. Gito menyalakan lampu kabin setengah. Ia menghitung lagi. Baris demi baris. 32, gumamnya. Masih sama. "Baik," jawabku. "Habis kota ini, Surabaya. Setelah itu, jembatan panjang," sambungnya pelan. Aku mengangguk. "Suramadu." Kami melewati tugu kecil di pinggir jalan. Ornamen pecut. Catnya baru. Udara lebih basah. Suara sirene jauh samar. Radio kembali hidup sesaat. Bukan gamelan. Bukan desis. Ada 1 kata pelan. Bukan suara anak. Bukan suara nenek. Suara perempuan dewasa. "Lewat." Lalu mati lagi. Gito menatapku. "Mas, aku dengar," jawabku pendek. "Jangan jawab. Jalan." Kota besar kami lewati tanpa hambatan. Lampu-lampu tinggi seperti pagar cahaya. Menjelang keluar kota, bel berhenti. Tiba-tiba berbunyi 3 kali sangat cepat. Ting ting ting. Kursi 5D mengeluarkan bunyi klik halus. Sabuknya longgar. Seperti ada tangan kecil yang melepas. Aku menahan napas. Gito berbisik. "Mas." "Fokus," kataku lirih. Di spion, kursi 5D tampak kosong. Betul-betul kosong. Kainnya kering. Tidak ada cekungan. Tidak ada bayang. Tapi rasa penuh di kabin belum hilang. Hanya berpindah. Lebih belakang. Seperti ada yang duduk di kursi darurat. Tenang. Tidak bergerak. Kami keluar kota. Papan petunjuk hijau menuntun ke arah jembatan panjang. Angin dari laut masuk lewat sela karet pintu. Dingin tapi wajar. Aku melafalkan zikir pendek. Bibir Gito bergerak. "Insya Allah kita sampai fajar," ucapku pelan. Gito mengangguk. "Kalau mereka ikut sampai seberang, biar turun dengan tenang." "Biar turun dengan adab," jawabku. Lampu-lampu jalan menipis. Di depan, gelap laut menyatu dengan langit. Garis jembatan panjang belum tampak, tapi rasanya sudah dekat. Panel normal. Ban halus. Mikrofon diam. Radio diam. Kami bersiap. Malam 1 Suro belum usai. Paling berat biasanya bukan di hutan. Bukan di jembatan kecil. Tapi saat menyeberang yang sangat panjang, ke pulau lain, lewat angin yang tidak terlihat.